sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, al masyayikh wal asatidah, para orang tua, para ustadz, khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin, Ustadz Haji Ahmad Nasir, Ustadz Rifai, Bang Mukhtar, Bang Aziz, dan segenap jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal yang saya muliakan. Malam hari ini kita melaksanakan tawakuf, melaksanakan penutupan sementara pengajian Hifdzul Amal ini. Sudah kita dengarkan tadi sejarah, sudah kita dengarkan tadi banyak tentang asal mula adanya Hifdzul Amal ini. Mudah-mudahan ini jadi semacam amal baik yang terus mengalir untuk Bapak Haji Hafid, dan juga tentunya untuk keluarga, tentunya juga untuk kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Ngaji jangan berhenti sampai kiamat kurang 2 hari pada Batanjin. Ini ada sambung menyambungnya niat kita. Selama niat dan belum ada perkara yang membatalkan, maka insya Allah itu berarti tetap jadi. Orang kalau sudah niat puasa, nawaitu somagodin, dan memang tidak ada yang membatalkan, dia mau lagu apa aja juga tetap jadi udah. Begitu juga kita meskipun tawakuf, tapi kita niat bahwa nanti, Haji Farid udah bilang tadi, nanti Syawal akan dimulai lagi, maka insya Allah itu akan dapat terus niatnya, artinya belum batal. Belum batal kita sebagai tolabah, sebagai orang yang menuntut ilmu. Artinya selama bulan Sya'ban dan bulan Ramadan nanti, ini kita akan memudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Amin. Amin. Karena niat kita belum batal. Niat kita masih akan terus ngaji, masih akan terus ngaji, dan insya Allah kalau kita diambil oleh Allah dalam keadaan seperti ini, sambung menyambung niat dari ngaji ke ngaji, dari taklim ke taklim, maka insya Allah kita dalam keadaan husnul khotimah, karena masih terus-terus niat. Bahkan sebagian imam madhab, diantaranya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang kita belajar di tarikh tasyrik kemarin, tahu halaman berapa dah tuh? Bagai saya pernah ulangan sih, nggak ada. Imam Abu Hanifah itu sebagian berpendapat, sebagian ulama diantaranya Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa niat itu bukan syarat sahnya ibadah, tapi syarat sempurnanya ibadah. Beda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i semua ibadah harus niat, yang bentuknya bentuk perbuatan itu harus niat. Tapi kalau bentuknya bentuk yang meninggalkan, seperti meninggalkan dangdut, nggak usah niat, nggak apa-apa. Atau meninggalkan najis, artinya membersihkan najis dari pakaian, nggak butuh niat, nggak apa-apa. Tapi kalau yang bentuknya perbuatan harus niat. Ini Imam Syafi'i. Nah, menurut Abu Hanifah tidak, niat itu bukan syarat sah, tapi syarat sempurna. Andai orang sudah Islam, maka dia sholat, dia puasa, udah sah aja dah. Melakukan apapun sudah sah aja. Karena niat menurut Imam Abu Hanifah ini adalah syarat sah, bukan syarat sempurna, bukan syarat sah. Apa yang dimaksud niat di sini? Yang dimaksud niat di sini, orang udah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, udah berikrar niat jadi orang Islam, niat untuk ikut Nabi Muhammad SAW,
maka semua perbuatannya itu dalam rangka Islam. Perbuatannya itu semua masih dalam koridor Islam, dan insya Allah semua ada pahalanya, kecuali yang bentuknya maksiat. Yang bentuknya ketaatan atau bentuknya mubah, seperti ngopi-ngopi kita di sini, makan pisang apa tuh? Pisang piring. Saya mau cari pisang Raja Ambon, nggak ada ya? Itu semua yang mubah-mubah dapat nilai ibadah semua. Kenapa? Karena di awal dia udah niat jadi orang Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirnya kita di sini dari majelis ke majelis, dari taklim ke taklim, dan kita tidak memutuskan niat untuk berhenti ngaji, maka insya Allah itu kita terus jadi tolabah dan jadi orang yang menuntut ilmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin, pengajian kita diantaranya pengajian syarah, pengajian Tarikh Tasyrik, dan juga pengajian kitab Maruf Labid karya Syekh Nawawi Banten, yaitu dalam bidang tafsir. Kita sudah belajar banyak di situ, ada tentang sejarah kalau belajar tafsir, kemudian juga ada tentang umat-umat terdahulu, juga ada tentang keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sedikit cerita tentang tawasul. Kalau kemarin ada tawasul kepada orang-orang selain Nabi, tapi orang-orang soleh yang kita gunakan tawasul, dan itu diperbolehkan. Ulama sepakat diperbolehkan bertawasul dengan orang-orang soleh, kecuali ulama Wahabi. Kalau ulama Wahabi nggak boleh. Ya, padahal tawasul itu sesuatu yang lumrah. Kita kalau pusing tawasulnya Panadol. Tawasul itu saudara. Nah, kalau batuk tawasulnya Orang pintar. Konidin. Ya. Iya, konidin, wazannya fa'ilin gitu. Konidin. Itu tawasul juga, karena tawasul itu menjadikan perantara. Dokter itu semua tawasul, dokter. Kita boleh nggak berobat? Boleh, karena kita itu hanya menjadikan dokter sebagai perantara, menjadikan obat sebagai perantara untuk menyembuhkan. Karena nggak ada yang namanya pasien kemudian menganggap bahwa ini obatlah yang menyembuhkan, nggak ada. Kalau kita beranggapan seperti itu baru syirik. Nah, dalam tawasul pun seperti itu. Dalam tawasul kita kepada orang-orang soleh tidak ada keyakinan bahwa kita minta kepada orang-orang soleh, tapi kita hanya memohon kepada Allah dengan perantara orang soleh yang memang dekat pada Allah, dicintai oleh Allah. Ini hajat kita, Allah kabulkan. Boleh bertawasul kepada orang-orang soleh. Apalagi pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu sebelum wujud, sebelum lahir di dunia, udah dipakai buat tawasul. Tawasulnya Nabi Adam ketika oleh Allah disuruh taubat, kata Allah, wahai Adam, aku terima taubatmu tapi dengan perantara Muhammad. Dan Nabi Adam doa, Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ditanya sama Allah, kok kamu tahu dari situ Adam? Kau tahu kalau bertawasul pada Muhammad? Emang siapa Muhammad? Saya nggak tahu ya Allah, tapi itu di arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini bukti bahwa Muhammad bukan orang sembarangan. Itu tawasulnya Nabi Adam, sehingga taubatnya diterima oleh Allah. Tawasulnya adalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad ada, udah bisa dipakai buat tawasul. Ada semasa Rasulullah hidup, ada seorang laki-laki ini dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kesulitan, kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, selamatkan aku, angkatlah aku dari kesulitan ini. Ya udah, kalau ente mau ya saya doa sekarang, kalau enggak ya enggak. Doain ya Rasulullah. Sholat aja dulu. Sholat, kemudian baca doa. Bacalah doa dengan tawasul dengan perantaraku. Sholat orang ini 2 rakaat. Kemudian setelah sholat doa, doanya seperti itu tadi. Allahumma inni atawassalu ilaika, ya Allah, ini aku, sesungguhnya aku mengambil tawasul, aku membuat perantara untuk menuju kepadamu. Aku membuat perantara untuk menuju kepadamu sehingga engkau mengabulkan doa-doaku dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sendiri waktu itu memang mengajarkan dan membolehkan semasa masih hidup. Ada satu lagi ketika Rasulullah sudah wafat, dan banyak pada masa awal, pada masa-masa belum lama setelah Rasulullah wafat, itu ada perang namanya perang Yamamah.
Perang Yamamah ini perang pasukan Islam. Sayyidina Abu Bakar ketika menggantikan Rasulullah melawan nabi palsu yang kita kenal Musailamah Al-Kadzdzab. Itu panglima perangnya namanya Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal. Kalau Ikrimah bin Abu Jahal berarti anaknya siapa tuh Pak? Anaknya Abu Jahal. Anaknya Abu Jahal itu jadi sahabat Nabi yang paling utama, namanya Ikrimah. Padahal bapaknya kafir, bapaknya musuh banget, tapi anaknya itu bisa jadi orang yang paling mulia, dan Islamnya ini benar-benar termasuk orang-orang yang utama pada masa sahabat pada waktu itu. Kemudian Khalid bin Walid, berarti anaknya siapa tuh Pak? Walid bin Mughirah. Anaknya Walid bin Mughirah ini juga orang yang sangat menentang Rasulullah. Khalid bin Walid, Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini dedengkot kafir Quraisy yang sangat menentang Rasulullah. Ada Abu Jahal, ada Walid bin Mughirah, tapi anaknya ini jadi orang yang Islamnya sangat kuat, bahkan membela Islam, bahkan mengangkat Islam pada masa-masa setelah Rasulullah. Pada masa Rasulullah juga dan pada masa setelah Rasulullah, ini dua orang ini masih terus berperan, Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi Ikrimah itu laki, ya. Ikrimah laki, bukan perempuan. Ikrimah bin Abu Jahal. Dua-duanya ini adalah anaknya orang kafir, tapi tetap jadi orang yang mulia, sahabat Rasulullah, termasuk sahabat-sahabat yang paling besarnya sahabat pada waktu itu. Jadi dengan demikian kita bisa tahu, ini sebelum masuk kepada tawasulnya Khalid bin Walid, bahwa orang yang dulunya brengsek, yang dulunya nentang Allah, ini belum tentu anaknya itu jadi brengsek juga. Anaknya bisa jadi kiai, anaknya bisa jadi ustadz, boleh itu. Makanya Gus Dur nggak setuju kalau PKI itu keturunannya kemudian harus didiskriminasi, karena belum tentu bapaknya begitu, anaknya begitu, belum tentu. Ada banyak sejarah yang menyebutkan kepada kita bahwa orang-orang yang dulunya kafir bapaknya, tapi ternyata anaknya ini ikut membela Islam. Pada perang Yamamah, Khalid bin Walid pada waktu itu menyerang Musailamah, sudah sampai ke markasnya Musailamah, tempat bertahannya Musailamah. Nah, di situ kemudian mampu membunuh Musailamah Al-Kadzdzab, Khalid bin Walid. Nah, setelah itu perang yang melibatkan 50.000 pasukan melawan pasukannya Musailamah, ini kemudian Khalid bin Walid mensyiarkan tawasul dengan Nabi. Nabi udah wafat pada waktu itu, masa Sayyidina Abu Bakar, Nabi sudah wafat. Apa tawasulnya? Tawasulnya satu, ya Muhammadah, ya Muhammadah, gitu doang. Orang-orang pada ikut semuanya, ya Muhammadah, ya Muhammadah. Muhammadah itu artinya Muhammadku. Jadi kalau kita panggil bapak, kan kalau panggil bapakku apa? Abi, gitu ya. Bisa juga pakai H, Abah jadinya. Jadi ya mutakallim itu bisa diganti pakai H. Kemudian kalau manggil ibu, emakku apa emakku? Emak gue. Umi. Nah itu bisa ummah. Hak mutakallim, ya mutakallim bisa diganti H. Ya Muhammadah, wahai Muhammadku, gitu doang. Ya Muhammadah, ya Muhammadah. Ini bukti bahwa Nabi Muhammad ini bisa dan boleh dipakai untuk tawasul, bertawasul kepada Nabi Muhammad setelah wafat Rasulullah. Sebelum Rasulullah ada di dunia sudah dipakai buat tawasul. Saat Rasulullah ada, dipakai tawasul juga oleh para sahabat. Minum bekas minumnya Rasulullah, kemudian sholat di tempat sholatnya Rasulullah. Ini namanya bertawasul dengan bekas-bekas atau jejak Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat pun demikian. Setelah Rasulullah wafat, ini masih bisa kita bertawasul dengan Rasulullah SAW untuk mengantarkan kita supaya kita sampai kepada Allah dan Allah mengabulkan hajat kita. Nah, ada satu tawasul juga yang boleh juga kita amalkan. Kita amalkan ini Syekh Nawawi Banten terkait dengan pembahasan Marwah Labid. Syekh Nawawi Banten itu pernah menulis satu syair. Syair ini ya 5 atau 4 baris. Syair ini kalau dibaca pagi dan siang, insya Allah, pagi dan sore, insya Allah kita akan bebas dari pencurian dan dari kebakaran. Kalau bisa dihafal, dihafal.
Kalau nggak bisa dihafal, ditulis, tempelin di rumah. Jadi keluar rumah gimana? Ya bisa musibah aja. Orang tempelin. Nah kalau hafal kan enggak. Kalau ditempelin rumah, rumahnya insya Allah terjaga dari pencurian, terjaga dari kebakaran. Nah kalau dihafalin, baca pagi dan sore hari. Bacanya udah saya share di grup. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada wa ma tatha'aba aslan fi madaz zamani minhu dawabbu falam tahrub wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani bi khalbihi ka'amamin ru'yatun thabatat wa la yara dhillahu fi syamsi dhu fitani katfahu qad alata qauman idha jalasu wa fil wiladati sif yada bi mukhtatani hadil khasaisu fahfadha takun amina min syarri narin wa surraqin wa min mihani. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Nabi Muhammad sama sekali nggak pernah mimpi basah. Kalau orang sini mimpi basah dulu waktu belum kawin, bujangan, sering banget ya. Duda juga. Kadang diniatin sih. Bukannya nggak sengaja, tapi emang diniatin mimpi basah. Dulu ada namanya Om Kul yang tahu tuh. Jadi ada nulis raja supaya mimpi basah. Ada itu. Om Kul tuh yang punya. Taruh di bawah bantal. Itu ihtilam. Nabi Muhammad sama sekali tidak pernah ihtilam. Karena mimpi basah itu dari setan, dan Nabi Muhammad nggak bisa dideketin setan. Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam. Syekh Abdul Qadir Jilani ihtilam. Syekh Abdul Qadir Jilani itu pernah satu malam beliau itu sampai 40 kali mandi junub gara-gara mimpi lagi. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Wa ma tatha'aba aslan fi madaz zamani. Ini sambil kita meneladani dan sambil mempelajari kekhususan atau keistimewaan Rasulullah SAW. Wa ma tatha'aba aslan fi madaz zamani. Dan sepanjang masa Rasulullah nggak pernah nguap apa? Nggak pernah ngop. Nah, kalau saya ngajar lah ngantuk aja. Kopi udah nambah 3 gelas kayak Bang Rudi, tetap aja ngantuk aja. Nguap. Nabi nggak pernah nguap. Angop nggak pernah Nabi. Wa ma tathaba aslan fi madaz zamani. Sepanjang masa Nabi Muhammad sama sekali nggak pernah angop. Angop itu bahasa Indonesia apa ya? Berangop. Nguap mah air dipanasin nguap Bang. Nguap. Wa ma tathaba aslan fi madaz zamani. Min hudawabbu falam tahrub wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani. Bagaimana hubungan Nabi dengan hewan-hewan? Hewan-hewan, semua makhluk yang melata di bumi ini, kalau ketemu Nabi Muhammad itu nggak pernah lari, nggak pernah takut. Karena hewan itu instingnya kalau ketemu manusia takut Pak, takut lari. Tapi kalau ketemu Nabi Muhammad nggak lari. Ini hewan-hewan yang kiranya bisa lari dan juga kiranya dia bisa menghindar dari manusia, itu akan menghindar instingnya. Tapi kalau ketemu Nabi Muhammad enggak. Macan juga enggak ketemu Nabi Muhammad juga enggak lari, enggak takut. Artinya enggak takut bukan menyerang juga segan, enggak berani. Bagaimana dengan binatang-binatang yang memang hidupnya ada di tubuh manusia? Enggak ada. Kutu, enggak ada kutu. Nah, dalam syair ini dubab itu laler nggak pernah nemplok ke badan Nabi yang mulia tuh nggak pernah. Kalau kita dilalerin, bukannya cuma nemplok, dilalerin. Tapi Nabi Muhammad dalam tubuhnya yang mulia tidak pernah lalat itu tidak pernah nemplok aja, nggak pernah. Min hudawabbu falam tahrub wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismil hasani bi khalfihi ka'amamin ru'yatun tabatat. Nabi Muhammad itu di depan dan di belakang sama. Artinya orang kalau melihat dari belakang itu pasti tahu bahwa itu Nabi Muhammad. Pasti. Kemudian kalau di depan ya jelas bahwa itu wajah beliau yang mulia. Nah di belakang pun begitu. Ini pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, Nabi Muhammad di belakang dan di depan itu sama. Artinya walaupun madhab ke kiblat, di belakang mimpin, jadi mimpin makmum pada sholatnya, Rasulullah bisa melihat rukuknya jamaah.
Rasulullah bisa melihat sujudnya jamaah, dan ini setelah Rasulullah wafat masih tetap. Jadi kita diperhatikan oleh Rasulullah, sholatnya kita, rukunya kita, dirinya kita yang masih garuk-garuk kelihatan sama Nabi Muhammad. Kelihatan. Walaupun Rasulullah tidak ada, Rasulullah melihat sholat kita, melihat kehusyuan kita. Nabi Muhammad ini di depan maupun di belakang, menghadap maupun membelakangi seseorang, membelakangi kita, beliau ini masih tetap bisa melihat dan menyaksikan kita. Tingkah laku kita, gerak-gerik kita masih diperhatikan oleh Rasulullah. Lam yahtalim apa tadi, min hudawabu min khalfihi ka'ama min ru'yatan tabat wala yaradillahu fi syamsi dhu fitoni wala yaradillahu fi syamsi dhu fitoni. Orang-orang itu tidak akan bisa melihat Nabi Muhammad bayangannya, itu tidak ada. Artinya Nabi Muhammad gak punya bayangan. Mau siang, penter, tengah hari bolong, matahari, gak ada bayangan Nabi Muhammad. Begitu juga malam, terang bulan misalnya, malam purnama. Kita kalau malam purnama, kita main di lapangan, ada bayangannya Cingyo ya? Ada, yang punya lapangan Cingyo. Ada bayangannya pasti. Bulan purnama kelihatan bayangnya, lampu neon kelihatan lagi, apalagi kelihatan juga bayang kita. Tapi Nabi Muhammad nggak ada bayangannya. Bagaimana Nabi Muhammad ada bayangannya, sedangkan Nabi Muhammad adalah cahaya. Satu-satunya benda yang nggak ada bayangannya cahaya, saudara. Cahaya. Nah kalau yang ada bayangannya berarti bukan cahaya, bukan. Nabi Muhammad itu cahaya. Nabi Muhammad sendiri adalah cahaya, dan cahaya itu nggak punya bayangan. Bahkan Nabi Muhammad itu lebih terang dibanding matahari, dibanding bulan. Makanya nggak ada cahaya, nggak pernah sahabat melihat bayangan Rasulullah, baik siang hari maupun malam purnama, nggak pernah ada bayangan Rasulullah. Terus katfahu ya, katfahu qad alata qauman idza jalasu. Pundak Nabi itu, pundak Nabi ketika duduk itu pasti lebih tinggi dibanding pundak orang yang paling tinggi. Begitu juga ketika berdiri. Nabi jalan bersama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid tinggi, saudara. Atau bersama Sayyidina Umar, tinggi besar. Nabi lebih tinggi. Nabi pasti lebih tinggi. Tapi kalau jalan dengan sahabat yang mohon maaf pendek, misalnya seperti Abdullah Ibnu Mas'ud, seperti Abdullah Ibnu Mas'ud, itu nggak kelihatan jomplang. Nggak kelihatan jomplang. Kan ada orang tinggi gitu ya, kayak Bang Pian jalan sama saya, ya saya kalah tinggi. Orang dia yang menaikin Pian sih cetakan lebih tinggi Bang Pian. Tapi Bang Pian kalau jalan sama orang pendek kejomplang banget kelihatannya. Tapi Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad jalan dengan orang yang tinggi, Nabi Muhammad tetap lebih tinggi. Tapi begitu jalan dengan orang yang lebih pendek, nggak kelihatan jomplang. Jadi orang itu nggak kebanting dengan hadirnya Rasulullah di sampingnya. Ini diantara keistimewaan Rasulullah. Latfahu qad alata qauman idza jalasu. Wa fil wiladati sifyada bi mukhtatani, dan saat lahir Rasulullah ini sudah dikhitan. Menurut beberapa riwayat, ada yang mengatakan memang fi suratil makhtun, atau dalam bentuk memang sudah dikhitan Rasulullah. Ada riwayat lain yang mengatakan sebenarnya seperti sudah dikhitan, tapi sebenarnya belum sempurna, dan dikhitan langsung oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Itu Rasulullah ketika lahir sudah dalam bentuk dikhitan. Ini diantara keutamaan Rasulullah yang perlu kita pelajari. Hadil khasaisu fahfadha takun amina. Maka keistimewaan ini jagalah, hafalkanlah, maka niscaya engkau akan dalam keadaan aman. Amin. Min syarri narin wa surruqin wa min mihani, dari buruknya api atau kebakaran, dan juga dari buruknya pencurian, atau dari berbagai macam bala, berbagai macam musibah. Dihafalkan ini, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Saya ijazahkan ini pagi dan sore. Kalau nggak bisa ya tadi digantung di pintu, tapi pintunya doang yang selamat. Gantung di pintu, tapi kalau bisa ya dihafal. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Yang bawa HP boleh dibaca. Wa matata aba aslan fi mada zamani minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat
ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن كتفه قد علتا قوما إذا جلسوا وفي الولادة صفيا ذا بمختتن هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسرق ومن محني. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah melaksanakan amal ibadah dan kebaikan-kebaikan. Allah jaga kesehatan kita hingga kita bisa sempurna melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Sya'ban dan Ramadan mendatang. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.